Rudrama datang ke hadapan Aditya. Dengan kekuatannya, Aditya senang melihat guru ada di situ dan mendapatkan belati suci. Aditya memberitahu Rudrama bahwa dia tidak dapat menemukan danau itu. Selain itu pula, Alia tidak dapat mengenalinya karena Raja Iblis sudah menghilangkan ingatannya. Rudrama berkata hanya Alia yang bisa melakukan meditasi itu. Aditya bertanya bagaimana mereka bisa mengalahkan Sabrina sendiri. Dan paman Sabrina datang ke sana. Dia pun menawarkan kerjasama dengan mereka karena paman ingin membalaskan dendamnya kepada Sabrina. Mereka harus melenyapkan Fetaras. Maka Sabrina juga tidak akan bisa berbuat apa-apa lagi. Beberapa saat kemudian Aditya pun pergi untuk mengambil kunci. Aditya melihat Fetaras sedang mandi. Dia pun akhirnya berhasil mencuri kunci Fetaras dan tidak diketahui oleh Fetaras. Di sisi lain, Sabrina pun mencari Aditya di kamarnya. Namun Sabrina tidak menemukan Aditya. Sabrina pun marah karena Aditya telah membodohinya. Sabrina melihat Aditya dan Sabrina pun mengikutinya. Aditya menggunakan kunci itu untuk masuk ke sebuah ruangan. Dia pun menemukan danau di dalam botol. Dia pun segera mengambilnya dan langsung pergi dari sana. Guru pun langsung menyiram belati dengan air danau itu. Belati itu sekarang mempunyai kekuatan yang bisa membunuh Fetaras. Di sisi lain, Alia pun sudah siap menggunakan pakaian pengantin. Aditya pun menghalang Alia. Aditya pun berdiri di depannya dan berusaha mengingatkan pernikahan mereka. Alia pun tidak ingat apa-apa. Aditya pun membuat Alia merasakan detak jantungnya. Namun Alia marah karena Aditya berani pada Alia. Alia dan Aditya pun akhirnya berdebat. Alia hampir terjatuh dan hampir terbakar. Aditya pun langsung menyelamatkannya dan akhirnya tangan Aditya pun terbakar. Alia menatap Aditya dan merasakan sesuatu. Lalu dia pergi dari sana. Di sisi lain, Sabrina pun melihatnya. Sabrina menyadari bahwa Aditya bukan hanya menipunya, tapi juga memanfaatkannya. Sabrina pun akhirnya menangkap Aditya dan berkata, dia telah berani membohonginya dan menipunya. Sabrina pun langsung mengurung Aditya dan berkata, malam ini aku akan menikahinya. Dan Sabrina pun berkata, dia akan bebas setelah menikahi Aditya. Guru dan paman Sabrina melihat Sabrina menangkap Aditya. Guru pun berkata bagaimana Aditya akan menyelamatkan Alia. Beberapa saat kemudian, Sabrina datang ke pamannya dan Sabrina mengatakan, maukah kau melakukan ritual pernikahannya dengan Aditya? Paman pun akhirnya berpura-pura baik dan setuju. Di sisi lain, Alia pun berjalan ke Mandap bersama Fentaras. Alia pun mengingat perkataan Aditya tadi. Sementara di ruangan lain, Sabrina pun keluar menggunakan pakaian pengantin, seolah-olah dia akan mau menikah. Anak buah Sabrina membawa Aditya ke sana. Resni memberitahu Sabrina bahwa dia sudah menempatkan penjaga di mana-mana, sehingga Rudrama tidak bisa datang ke sini, kata Resni. Paman pun datang ke sana dan berkata kepada Sabrina bahwa semuanya sudah siap. Aditya pun berteriak kepada Sabrina untuk menghentikan kegilaannya. Sementara itu, Alia dan Fetaras duduk bersama di Mandap dan akan melakukan ritual pernikahannya. Alia pun melihat cincinnya dan mulai mengingat kenangannya bersama Aditya.
Ia pun merasakan gelisah dan merasa ada yang salah atau ada yang janggal ya. Paman Sabrina pun meminta Sabrina untuk membebaskan Aditya agar bisa melakukan ritual pernikahan. Sabrina pun akhirnya setuju. Guru datang ke sana dan menggunakan kekuatan angin yang besar. Aditya berhasil keluar, namun paman pun mendorong Sabrina masuk ke dalam ruangan penjara ya. Sabrina pun marah dan berteriak kepada pamannya. Pamannya pun berkata dia menjadikannya tahanan Fentaras selama bertahun-tahun, dan sekarang dia yang akan dikurung. Sabrina pun mencoba kekuatannya, tetapi tidak bisa. Fentaras hendak memakaikan sindur kepada Aditya. Tiba-tiba Aditya datang dan berkata bahwa pernikahan ini tidak bisa karena Alia adalah istriku. Fentaras pun berkata dia akan menghabisinya sekarang juga. Dia lalu menikahi Alia. Aditya mencoba menusuk Fentaras dengan belati, namun itu tak berguna. Alia melihat dengan kaget. Fentaras terus menghajar Aditya hingga babak belur. Aditya meminta Alia mengingat cinta mereka. Alia menangis dan mengingat cinta mereka. Alia berteriak kepada Fentaras untuk melepaskan Aditya. Fentaras berkata dia sudah menghapus ingatannya. Namun bagaimana dia bisa ingat? Alia pun berkata ini yang namanya cinta. Ini bukan hanya ingatan saja, dan dia tidak akan pernah mengerti apa itu cinta. Fentaras pun murka dan akan menghabisi Aditya. Alia melemparkan belati ke Aditya. Aditya berhasil menangkap belati itu dan langsung menusukkannya kepada Fentaras. Fentaras pun langsung mati. Alia pun akhirnya mendapatkan kembali semua ingatannya. Ia pun langsung berlari dan memeluk Aditya. Sementara itu, Sabrina pun berteriak di dalam kurungan. Alia dan Aditya datang ke sana. Aditya berkata pada Sabrina, akhirnya cintanya dan Alia bersatu kembali. Sabrina berkata akan menghabisi mereka. Alia berkata dia tidak akan bisa menghabisi cinta dan kekuatan sindur. Sabrina pun diseret dibawa ke rumah Kotari. Aditya dan Alia keluar dari kamar menggunakan pakaian pengantin. Alia berkata saat dia dan Alia menikah untuk pertama kalinya, dia dibawa kendalinya. Namun sekarang dia akan menikahi Alia dengan sadar, dan Sabrina pun harus menyaksikan pernikahannya. Sabrina pun berteriak mereka tidak bisa melakukannya. Alia dan Aditya memulai pernikahan. Sabrina pun berteriak dan menangis histeris di dalam kurungan. Dan dia hanya bisa gigit jari melihat pernikahan ini. Aditya memakaikan sindur kepada Alia. Sabrina pun terbakar. Dia pun menjerit. Pernikahan Aditya dan Alia pun selesai. Alia mengobati luka Aditya dan berkata dia terluka karenanya. Aditya berkata mereka sudah berjanji untuk bahagia bersama dan mereka diciptakan untuk satu sama lain. Alia pun memeluk Aditya dengan bahagia. Alia tersenyum dan hendak pergi, namun Aditya menariknya ke tempat tidur. Aditya pun mencium Alia. Resni datang ke Sabrina dan membebaskan Sabrina. Sabrina berpikir dia harus menghabisi Alia. Sabrina pun membangkitkan Kalentini untuk menghabisi Alia. Guru memanggil Aditya dan Alia bahwa Sabrina kabur dari penjara, dan mereka harus segera pergi untuk melakukan langkah terakhir. Sabrina menceritakan tentang Alia dan Aditya kepada Kalentini. Sabrina berkata Kalentini bisa pergi kemana saja dengan melawan sindur.
Sabrina pun terus menghasut Kalen Kini untuk menghadapi Alia. Sabrina pun ingin Alia mati. Kalen Kini pun setuju untuk membantu Alia. Oke guys, hanya inilah yang dapat Mimin sampaikan. Semoga Aditya dan Alia berhasil melakukan ritual terakhir ya guys, agar si Sabrina segera cepat-cepat mati.